Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Evalina, Bapak Burhanuddin, dan Bapak Purwanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Sitohisto Teknologi, serta teman-teman D3 TLM semester 3 yang kami sayangi. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai mikrotomi hasil diskusi dari kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Anjas Ikhlasul Bastian, lalu ada Nur Hafifah, lalu Novita Ramanda Putri, dan saya sendiri Queenie Adistia Syawa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anjas Ikhlasul Bastian. Kepada Anjas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mikroteknik. Yang pertama, mikroteknik adalah suatu cara pembuatan sediaan histologi yang dapat diamati di bawah mikroskop. Terdapat dua jenis macam sediaan histologi, yaitu A. Sediaan segar, B. Sediaan permanen. Kemudian mikrotomi. Mikrotomi adalah proses pemotongan jaringan dalam mikrometer dan menempelkan ke permukaan slide untuk hasil representatif yang dapat dievaluasi. Next. Persiapan pemotongan. Yang pertama, pastikan fiksasi sudah tepat. Kemudian letakkan mikrotom dan waterbath pada posisi sesuai. Yang ketiga, penggunaan fitur pengaman dengan benar. Yang keempat, atur sudut pemotongan pisau. Yang kelima, tempatkan kaset pada posisi yang tepat. Yang keenam, suhu waterbath terjaga dengan stabil 37–40 derajat Celcius. Yang ketujuh, pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Kemudian pastikan mikrotom dan kaca objek dalam keadaan bersih. Usahakan pisau dalam keadaan tajam. Pastikan kaca objek sudah di-coat dengan zat perekat. Next. Selanjutnya itu langkah pemotongan. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan, lalu atur sudut kemiringan pisau. Pastikan pemasangan kencang. Yang kedua, potong kasar atau trimming 15–30 mikrometer. Untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan. Yang pertama, letakkan blok pengatur jaringan pada posisi tepat dengan menekan tuas pemutar kasar. Kedua, buka pengunci tuas pemutar. Yang ketiga, gerakan perlahan roda pemutar sampai blok jaringan sedikit mengenai pisau. Yang keempat, tekan tuas pemotong kasar. Yang kelima, mulai pemotongan secara perlahan sesuai arah jarum jam. Yang keenam, hentikan jika permukaan jaringan sudah Kemudian yang ketiga, potongan halus 3–5 mikrometer. Untuk menghasilkan potongan jaringan dengan ketebalan tertentu. Yang pertama, atur ketebalan yang diinginkan. Putar knob dan perhatikan skala. Yang kedua, gunakan sisi pisau yang berbeda dari potong kasar dengan menggeser posisi pisau. Pastikan posisi kencang. Yang ketiga, mulai proses pemotongan dengan memutar roda searah jarum jam. Yang keempat, ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan. Yang kelima, posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau dan kunci tuas pemutar. Baik, selanjutnya langkah kerja pemotongan selanjutnya. Yang keempat, kemudian pita dipindahkan ke waterbath dengan suhu 37–40 derajat Celcius.
lalu akan ditempelkan pada kaca objek yang telah di-coat albumin dengan menggerakkannya ke arah pita parafin perlahan atau dibantu kuas atau sengkelit. Selanjutnya, diamkan di atas hot plate. Selanjutnya, tipe pisau mikrotom berdasarkan kemiringannya. Yang pertama ada planar concave. Tipe ini sangat tajam dan dapat menghasilkan potongan yang lembut dan tipis. Lalu yang kedua ada wedge profile knife. Tipe ini bentuknya lebih seimbang dan digunakan untuk memotong sampel yang keras. Selanjutnya ada chisel profile. Tipe ini memiliki bentuk mata pisau tumpul namun stabil dalam pemotongan dengan hasil relatif besar. Next, tipe pisau mikrotom berdasarkan bahan dasarnya. Yang pertama, itu ada glass mikrotom blades untuk memotong sampel yang akan diamati di bawah mikroskop cahaya. Yang kedua, ada diamond blades, industrial glad blades untuk memotong sampel yang sangat keras seperti gigi dan tulang, IGM quality blades untuk sampel yang khusus diamati di bawah mikroskop elektron. Next, tipe mikrotom. Yang pertama, ada rotary mikrotom. Tipe ini yang umum digunakan untuk rutin dan riset. Disebut rotary karena adanya putaran untuk dapat memotong jaringan pada alat ini dan kadang disebut juga sebagai minor mikrotom oleh penemunya, Profesor Minor. Kelebihan dan kekurangannya, mikrotom ini paling berat, tidak menghasilkan getaran pada saat memotong, dapat memotong jaringan keras, sudut pemotongan pada pisau dapat diatur, the knife holder dapat dilepas, mudah menghasilkan rebonding untuk potongan serial. Next, yaitu hand mikrotom. Biasa digunakan untuk memotong tumbuhan dan jaringan hewan, tetapi mikrotom jenis ini sangat terbatas kemampuannya untuk memotong jaringan setipis mungkin. Kelebihan dan kekurangannya yaitu mikrotom ini paling sederhana, teknik pemotongan didominasi manual, hanya mampu memotong jenis jaringan tertentu, biaya alat lebih ekonomis. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya, tipe mikrotom freezing mikrotom. Digunakan dalam pembuatan sediaan iris metode beku. Cara kerja alat ini dengan menghubungkan tabung berisi karbon dioksida dingin melalui pipa karet. Kemudian, pisau akan bergerak ke belakang dan ke depan, sedangkan jaringan tetap pada posisinya. Kelebihan dan kekurangan, proses pemotongan lebih cepat, cocok untuk hampir semua metode pewarnaan, meminimalisir jaringan yang mengkerut, irisan tipis masih sulit diperoleh. Next. Ya, selanjutnya ada tipe mikrotom sliding mikrotom. Umum digunakan untuk sayatan nitroselulose atau pulp stick. Kelebihan dan kekurangan. Mikrotom ini biasa digunakan untuk sayatan nitroselulose atau pulp stick. Kekurangannya biayanya mahal dan kekurangannya hasil sayatan kurang bagus untuk jaringan yang keras dan besar. Contohnya tulang dan kartilago. Next. Ya, selanjutnya ada rocking mikrotom. Nama mikrotom ini berdasarkan dari cara penggunaan handle mikrotom secara mengayun. Rocking action of the handle. Kelebihan dan kekurangannya, metode pemotongan menghasilkan bagian dari permukaan sedikit silinder, efektif untuk memproduksi serangkaian berkualitas baik berukuran 6-20 mikron, ukuran sampel yang digunakan terbatas atau kecil, sudut kemiringan pisau tidak dapat diatur dan cenderung menghasilkan gelombang pada pita. Next. Ya, selanjutnya ada baseplate mikrotom. Umumnya digunakan untuk menyayat jaringan dengan ukuran sangat besar. Contohnya otak, bola mata, paru-paru. Kelebihan dan kekurangannya, mikrotom ini berukuran besar dan berat. Jenis pisau yang digunakan wedge atau planar. Ketebalan potongan dapat diatur melalui mikrometer di bagian bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Queenie. Baik, selanjutnya akan ada penyebab kegagalan serta solusi dalam mikrotomi. Jadi di sini kami sudah sediakan penyebab dan juga solusinya. Yang pertama, ketika pita atau potongan paralel menggulung. Jadi kegagalannya yang pertama itu ada potongan tidak tersambung, lalu pisau tumpul, kelebihan parafin, dan juga adanya listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas.
Namun di sini juga ada solusinya. Yang pertama, potong blok hingga paralel, ganti pisau atau geser pada bagian yang berbeda, potong kasar kelebihan parafin, serta lembabkan udara di sekitar area pemotongan. Lalu ada kegagalan ketika potongan yang tebal dan tipis. Yang pertama, parafin terlalu lembek untuk jaringan, sudut pemotongan kurang tepat, pisau atau blok longgar saat dijepit, dan juga kegagalan mekanisme mikrotom. Di sini ada solusinya. Yang pertama, dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras, lalu atur ulang sudut pemotongan, perkuat penjepit, dan juga lakukan perawatan. Nah, di sini ada kegagalan potongan tidak membentuk pita. Yang pertama, parafin terlalu keras untuk dipotong. Yang kedua, robek di tengah pita. Dan yang ketiga, sudut pemotongan kurang tepat. Namun juga ada solusinya. Yang pertama, tanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silol dan atur ulang sudut pemotongan. Next. Ya, di sini juga ada kegagalan jaringan yang tidak terpotong sempurna. Yang pertama, proses impregnasi jaringan dengan parafin yang tidak sempurna, jaringan ditanam pada posisi yang salah, dan juga jaringan hanya terpotong di permukaan. Solusinya yang pertama, ulang proses blocking, lalu ulangi proses penanaman, posisikan jaringan dengan tepat, dan yang ketiga, posisikan ulang blok, potong lebih dalam. Lalu juga ada potongan yang menggulung dibanding menjadi pita yang datar. Yang pertama, pisau tumpul, sudut pemotongan tidak tepat, dan juga potongan terlalu tebal. Solusinya yang pertama, gunakan pisau yang baru, atur ulang posisi pisau, dan juga kurangi ketebalan pemotongan. Bisa di next. Ya, yang terakhir ada perawatan dari mikrotomi. Untuk menghasilkan pita jaringan yang baik, tentunya harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Yang pertama, perawatannya itu bisa dengan lepaskan blok jaringan dari penjepit blok, pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan dan dikunci dengan kuat. Yang kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal dan disimpan pada kotak pisau. Lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Lalu juga bersihkan bak penampung sisa jaringan, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus, dan yang terakhir, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai mikrotom. Jika teman-teman dari D3 TLM ataupun teman-teman yang lain memiliki pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan kelompok 9 jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok 9. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.